Permaisuri tidak menyangka akhir dari kehancuran ini akan menjadi kekacauan. Kemana tujuan lubang cacing ini? Chaos si ditangguh. Seharusnya tidak mungkin. Maka itu hanya bisa. Dengan aura pembunuh, semua permaisuri yang telah dihancurkan dari lubang cacing sampai akhir tercengang pada saat itu. Tetapi pada saat ini, mereka melihat Qin Yi Chen dan Yao Yue Kong menstabilkan tubuh mereka bersama. Mengapa Anda menolak membiarkan kami hidup? Jika ini masalahnya, maka semua orang mati di sini bersama-sama. Ketika mulut Qin Yi Chen dipenuhi dengan senyum licik, permaisuri menyadari ada sesuatu yang salah. Dan pada saat ini, Kaisar Demon Yue Kong mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, telapak tangannya seperti pisau, dan menebas dengan telapak tangan. Dan Yue Hua yang mengerikan itu melancarkan gelombang kekerasan. Tetapi dia bukanlah kaisar, tetapi di belakangnya. Ledakan. Pada saat itu, sepertinya itu hanya kekacauan yang bocor, dan itu dipotong menjadi celah, seperti celah besar yang robek melalui celah. Tapi Yao Yue Kong memotong kekacauan dengan satu telapak tangan, sambil memegang Mingyu dengan telapak tangan lainnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyumnya sangat dingin. Terbalik. Pada saat kata-kata itu selesai, Genius Wailing berjalan ke jalan bercabang dengan pandangan waspada, mencari cahaya bulan. Mungkinkah itu penyergapan langit bulan iblis? Tetapi saat dia berjalan ke ujung lubang cacing, dia menemukan bahwa cahaya bulan telah berubah menjadi langit bulan iblis yang mematikan. Dalam sekejap, wajah Wailing Tian tiba-tiba berubah. Yang bahkan membuatnya sangat takut bukanlah Yao Yue Kong ingin melampiaskan amarahnya, tetapi Wailing Tian sepertinya menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan dari ini. Pergi. Aku melihat niat membunuh Demon Yue Kong, tersapu oleh pedang bundar bulan darah. Wailing Tian hanya dikejutkan oleh variabel ini, dan tersapu. Lengan ilahi yang untuk sementara terhubung dengan kekuatan ilahi segera dipotong dan ternoda. Darah. Ledakan. Qin Yi Chen mengemudi di jalan bercabang dengan kecepatan tercepat, dan mereka berdiri di belakang permaisuri saat ini. Gemuruh. Arus kekacauan mengguncang gendang telinga setiap orang kuat, membuat hati mereka bergetar. Meskipun Chaos tampak diam, hambar, dan tidak terlihat, Qin Yi Chen yang jatuh ke laut Chaos tidak merasakan apa-apa pada saat itu. Bahkan Chaos belum tentu gelap. Chaos adalah Chaos. Segala sesuatu bisa berubah menjadi Chaos jika tidak ada. Kekacauan yang dilihat makhluk hidup, mungkin hanya di bawah berkah legenda yang tak terhitung jumlahnya, mencerminkan dalam pikiran mereka sendiri bahwa kekacauan itu seharusnya begitu menakutkan. Seharusnya begitu melahap makhluk hidup. Tidak baik. Ketika kekacauan pecah, permaisuri menyadari bahwa itu salah. Bulan cerah di telapak tangan membuat Yao Yue Kong muncul di belakang mereka. Dan di depan mereka, tiba-tiba ada ledakan, dan mereka terus-menerus mengalir ke lubang cacing, seperti kekacauan yang merembes ke air. Permaisuri menjadi pucat, dan ketika dia tiba-tiba menoleh, dia menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik yang mengikutinya sedang dihancurkan oleh Yao Yue Kong pada saat ini, dan mereka melarikan diri kepadanya dengan cara yang sangat memalukan. Mani, tolong. Anti pencuri ini harus lari. Wailing Tian mencengkeram lengannya yang patah dengan wajah menyedihkan, dan ingin bersembunyi di balik kaisar. Menurutnya, Yao Yue Kong ingin berganti posisi dengan mengandalkan bulan terang di telapak tangannya yang berisi kekuatan kitab perubahan. Muncul di belakang permaisuri dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi ketika Wailing Tian menerobos kerumunan dan muncul di depan permaisuri, dia terkejut dan tertegun. Permaisuri pucat sangat menakutkan, tetapi tidak peduli betapa menakutkannya. Itu tidak dapat dibandingkan dengan semburan konstan, seperti kekacauan yang datang dari rembesan air bah. Mendesis. Pada saat itu, Wailing Tian hampir ketakutan. Pada saat itu dia mengerti bahwa anti pencuri ini tidak mencoba melarikan diri, tetapi untuk memblokir mereka di sini. Hati-hati, ibu. Pada saat ini, permaisuri juga sedang membelah hati dan kantong empedunya. Dalam hitungan. Baru saja, cacat Yao Yue Kong yang tertegun oleh suara kaisar sendiri memungkinkan dia untuk melihat bahwa pisau pencuri mengondensasi ruang dan waktu Daosil, dengan sengaja. Untuk membuat mereka ketagihan. Sejak awal, Qin Yi Chen tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dengan ruang dan waktu. Dia tahu bahwa perbuatannya sehubungan dengan ruang dan waktu masih terbatas, dan dia tidak bisa melarikan diri terlalu jauh, dan bahkan menyebarkan semua pihak. Kekuatan kaisar yang berjaga di luar akan dapat mendeteksi mereka dalam sekejap. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar memadatkan ruang dan waktu Daoyin, permaisuri dan kaisar gajah dewa akan punya waktu untuk istirahat dan berhenti. Oleh karena itu, Qin Yi Chen tidak memilih untuk melarikan diri dalam ruang dan waktu. Bahkan cara yang dia pilih bukanlah cara untuk melarikan diri. Sebaliknya, jalan berdarah untuk memblokir permaisuri di sini. Lubang cacing menjadi semakin sempit, bahkan jika dihancurkan oleh kaisar dengan segel kaisar Brahma sepenuhnya. Itu masih dapat menampung dua tembakan secara bersamaan. Pada saat ini, Yao Yue Kong dan Qin Yi Chen berada di belakang satu sama lain, dan murid monster Yao Yue Kong yang tampak seperti bulan sabit menatap permaisuri, seolah-olah permaisuri menembak.
Itu seperti air terjun sutra hijau yang berubah menjadi untaian rambut yang bisa mematahkan rambut emas pegunungan dan sungai. Pada saat ini, murid iblis dari Demon Yue Kong juga berubah menjadi merah tua. Dan Kaisar Changmang berdiri bahu-membahu dengan Yao Yue Kong dengan ekspresi tegas. Dengan pedang kayu di tangannya, megah dan agung, bangga dengan tulang daunnya, dan daun emas cemerlang yang mekar di antara alisnya. Kaisar Yue Kong, jika Tuan Fan Yu memukuli saya sampai mati hari ini, saya harus dikuburkan dengan dua kaisar. Yao Yue Kong mengangguk dalam diam, sementara Kaisar Changman memilih untuk berdiri berdampingan dengan mantan. Lubang cacing dibuka oleh segel Kaisar Brahma, dan itu adalah permaisuri Kaisar untuk bergandengan tangan dengan Dewa Kaisar Gajah. Pada saat ini, sang permaisuri mau tidak mau akan bergandengan tangan dengan Dewa Kaisar Gajah. Dan Yao Yue Kong hanyalah seorang kaisar, dan kaisar besarnya belum berhasil menjadi seorang kaisar, dan kekuatan tempurnya tidak memadai. Namun, hari ini adalah kematian, seret Kaisar Dinasti dan Kaisar Sensiang untuk menguburkan mereka. Putra dan pria dari suku besar hanya akan memujinya dan mengaguminya. Pada saat yang sama, Qin Yichen dan Putri Wen Qing berdiri berdampingan. Hua Dao Gentle Win Lianwu berdiri berdampingan, dan di depan ada Ke Tiangxuan dan Kun Yutian. Kakek kedua, ubah aku jika kamu tidak tahan. Saya melihat wajah Ke Tiangxuan penuh keputusasaan, dan dia sudah bisa melihat kekuatan besar klan kaisar yang terus berkumpul setelah menemukan keanehan. Ke Tiangxuan kembali menatap permaisuri, tiba-tiba mencibir. Jangan khawatir, wanita bodoh itu hanya akan mati di depanku. Wajah Qin Yichen dingin, ketika dia menoleh untuk melihatnya. Dia memperkirakan secara kasar bahwa kekacauan yang terus-menerus melonjak akan membutuhkan dupa untuk menelannya. Yao Yue Kong tampak serius, bahkan jika dia belum naik ke surga. Tapi dia sudah mengagumi jalan yang dipilih Qin Yichen. Anda tidak bisa melarikan diri. Qin Yichen tidak bisa membuatnya lebih jelas sekarang. Dan karena kasusnya, mereka justru melakukan yang sebaliknya. He Yao Yue Kong adalah seorang kaisar, tetapi dia tidak bisa mengalahkan kaisar dan Kaisar Sensiang bersama-sama. Tapi dia tidak percaya kekacauan itu. Dia tidak bisa menelan pembangkit tenaga listrik alam kaisar. Mata iblis Yue Kong sudah seperti bulan darah, dan tentara kaisar bulan darah yang digabungkan secara vertikal dan horizontal dicengkeram olehnya. Sangat disayangkan bahwa di High Five Knife barusan, celah yang dipotong tidak terlalu besar. Jika tidak maka waktu untuk kekacauan dapat dipersingkat. Tetapi Anda harus tahu bahwa telapak tangan Yao Yue Kong barusan mengembunkan banyak prestise kekaisaran, dan baru kemudian membelah lubang cacing itu. Dan telapak tangan bulannya yang keras merobek lubang cacing. Dan saat dia melakukan kontak dengan kekacauan, Kaisar Wei ditelan oleh kekacauan yang bergejolak.